Bapak Ketua IWO Sulawesi. Bapak Ketua IWO Sulawesi Selatan, bagaimana Pak langkah-langkah Bapak dalam rangka menyambut hari ulang tahun IWO yang ke-9 di Kota Makassar ini seperti apa, khususnya untuk Sulsel? Ya, baik. Seperti kita ketahui bersama bahwa organisasi profesi wartawan online pertama di Indonesia itu adalah Ikatan Wartawan Online yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 2012 yang insya Allah tahun ini akan menginjak usia ke-9 tahun. Jadi ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan kami laksanakan pengurus wilayah Ikatan Wartawan Online Provinsi Sulawesi Selatan, yakni menggelar kegiatan IWO Peduli Diksos Sekkum, yaitu kegiatan yang menitik beratkan pada 5 bidang yang berdasarkan laporan dan aduan dari masyarakat ke posko IWO Sulsel, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, ekonomi, dan hukum. Itu seperti apa Pak? Apalagi sekarang kan masalah di bidang COVID dan pendidikan. Itu seperti apa Pak? Ya, jadi 5 bidang yang 5 sektor yang rangkaian kegiatan IWO Sulsel ini, kalau di bidang pendidikan kita menitik beratkan pada sistem PPDB online, yang dimana IWO Sulsel sendiri mendapatkan banyak laporan baik dari orang tua siswa, dari LSM, dari pemerhati pendidikan bahwa penerapan sistem PPDB online ini banyak untung ruginya. Untuk itu kami IWO Sulsel tergerak untuk bagaimana memediasi seluruh stakeholder di bidang pendidikan, bagaimana mengatasi sistem PPDB online yang dikeluhkan oleh sejumlah masyarakat. Terus kemudian untuk COVID sendiri Pak? COVID sendiri, ya tadi ada bidang kesehatan, makanya bagaimana IWO Sulsel ini dalam rangkaian HUT IWO yang ke-9 kita mencoba membantu pemerintah dalam hal khususnya dari pemerintahan tentang penyebar luasan COVID, lonjakan-lonjakan COVID, dan penanganan serta penyebar luasan sistem-sistem yang apa yang ya kita menggelar sosialisasi, bakti sosial dan event-event bagaimana agar pandemi COVID-19 ini ya berhenti sampai di sini saja. Terus bagaimana Pak saran dan visi dan misi dan saran untuk pada masyarakat? Sebaiknya masyarakat untuk lebih patuh pada penerapan protokol kesehatan, ikut anjuran pemerintah, dan hindari membaca berita-berita yang sifatnya hoax atau membenturkan antara masyarakat dengan pemerintah sendiri dalam pemberantasan COVID-19. Oke, terima kasih.